Temon sekarang berada di rumah kediamannya Denny Cagur, lagi nunggu persiapan dulu mereka, ya. Mendingan sambil nunggu, lu lihat-lihat dah sekeliling rumahnya Denny Cagur, oke? Denny ini karena dilihat apa sih istilahnya followernya di medsos banyak. Nah, ada partai nih yang ngelirik. Pasti. Sudah pasti malah bisa jadi gitu. Betul kan, kita lihat sini kawan-kawan kita kan banyak juga tuh yang berdiri di partai. Iya. Dan untuk mendorong suara. Kalau misalnya ada tawaran seperti itu gimana, Den? Kenapa tidak? Tawaran sih dari beberapa waktu yang lalu udah datang, udah ada. Oh, udah ada. Udah ada. Kalau bicara politik, gue tertarik banget sama dunia politik. Gue seneng, gue sangat mengikuti. Nah, cuman kalau kemarin-kemarin di saat tawaran itu datang, menurut gue belum waktu yang tepat gitu. Tapi gue sebagai manusia yang pengen terus tumbuh, gue harus mencoba pencapaian-pencapaian lain di bidang lain gitu. Di entertain, gue udah punya posisi, gue tahu harus ngapain. Nah, kadang ada juga pikiran, seru kayaknya nih ikutan berpolitik nih gitu. Tinggal nunggu waktu yang pas aja. Jadi udah ada lah keinginan untuk ada sih, ada, karena gue seneng karena memang senang dasarnya ngikutin perkembangan berita politik gitu. Kenapa enggak gitu, tinggal tunggu waktunya, tunggu momen dan tepat dan kemana gue akan bergabung gitu. Iya. Kalau tidak menutup kemungkinan kalau menurut gue sih. di antara jabatan-jabatan menteri itu misalnya, misalnya nih lu terpilih lagi nih, lu pinginnya di bidang apa tuh? Wah, terlalu jauh. Ekonomi kreatif Kalau atau gue sih emang entertain aja? belum kepikiran sampai situ sih ya. Cuman kayaknya gue akan gue seneng berpolitik. Kayaknya kalau gue terjun bisa lebih banyak yang bisa gue lakukan gitu. Kalau selama ini kan gue mendapatkan diri sebagai penonton. Oh, kok gini ya kebijakannya, kok seharusnya bisa diambil langkahnya ini gitu. Sebagai penonton yang cuma bisa berisik dari luar gitu. Kayaknya kalau kita ikut andil di dalam seru nih. Kontribusi banyak ya? Iya. Mungkin tapi kalau ditanya posisi apa menteri, sama sekali nggak kepikiran. atau misalnya jadi staf ahli di Menkominfo misalnya kayak gitu. Sebenarnya gini, Mas Denny ini keinginannya masuk di dunia politik itu ada sesuatu yang belum tersampaikan yang seharusnya nyampe. Artinya bukan berarti Mas Denny ini mau masuk di politik dan mau melakukan sesuatu seperti yang lain. Ada kepentingan tertentu gitu, tapi ingin masuk ke dalam karena ada sesuatu yang perlu yang dilakukan. Jadi Karena- dasar ada ya. Iya, karena menurut gue nih sebaik-baiknya profesi adalah politisi, karena dia dengan kebijakan yang dia buat, dia bisa menolong banyak orang. Tapi seburuk-buruknya profesi juga politisi. Karena dengan kepentingan, dengan kekuasaan yang dia punya, dia bisa menyengsarakan, dia bisa menguntungkan dirinya, dia bisa menguntungkan kelompoknya. Itu. Jadi kita berdiri di tengah-tengah, ini mau jadi orang baik apa jadi orang jahat nih. Dua-duanya kemungkinan dilakukan oleh seorang politisi gitu. Sebaik-baiknya profesi ada di dia, seburuk-buruknya profesi juga ada di dia gitu. Kalau gue lihat nih sehari-harinya, ya selain tadi kan Menkominfo kan lebih pada karena sesuai bidangnya pekerjaan kita saat ini. Tapi kalau dari kesehariannya, lu memperhatikan apa? Nggak usah dari masyarakat dulu ya, dari warga dulu, dari anggota dulu. Nah, kebetulan si Denny ini kan ketua Paski DKI Jakarta. Dulu gue merasa banget tuh perhatian lu kepada anggota tuh gede banget. Mungkin sebagai apa, kerja di bidang sosial nih. Mungkin ya paling tinggi ya menteri sosialnya misalnya gitu. Kayak gitu. Iya, paling nggak gini.
dengan gue berorganisasi, gue seneng banget berorganisasi dari SMA, dari kuliah, gue tidak pernah lepas dari organisasi karena gue menikmati momen-momen itu di saat gue bekerja dalam tim, di saat kita selesai berhasil mencapai tujuan yang kita rangkai bareng-bareng, kita kerjain, raker, melaksanakan semuanya. Nah, ada kepuasan tersendiri di saat proses itu berjalan sampai hasilnya tercapai. Bener. Nah, di saat sekarang gue jadi dipercaya buat memimpin Jakarta di Paski, seneng. Makanya salah satu halnya adalah bagaimana anggota yang ada di Paski Jakarta merasakan paling nggak manfaat, merasakan keberadaan organisasi gitu. Makanya semalam kita baru ngumpul segala macam, ngebahas ke depan gimana, ada hal yang bisa kita sharing buat anggota. Itu dulu deh. Paling nggak keberadaan kita sebagai pemimpin di satu organisasi memberikan dampak yang baik gitu. Nah, begitupun politisi. Sekaya-kayanya lu bisa nolong berapa orang sih? Duit yang lu punya nih, kalau lu mau sumbangin buat sekolahan, berapa sekolah yang bisa lu tolong? Paling lu bisa bikin gerbang, lu bisa bikin satu kelas aja udah ratusan juta gitu. Iya, betul. Tapi seorang politisi dengan kebijakan yang dia buat, dia bisa membangun ribuan sekolah. Betul. Nah, dengan misi dia untuk memajukan pendidikan, dengan misi dia untuk membuat anak-anak sekolah lebih nyaman, dia bisa berjuang di komisinya sehingga menggolkan dampak yang lebih besar kepada satu wilayah. Lu bisa nolong semua sekolah di satu provinsi. Itu atau bahkan se-Indonesia. Setuju. Nah, makanya dengan kebijakan yang dia buat, dia bisa merangkul lebih banyak daripada sekaya-kayanya orang. Berapa orang bisa lu tolong? Cuman individu doang ya. Kalau dengan adanya kita di politik tadi kan bisa dengan regulasi yang kita buat juga, kita rancang segala macam. Dengan power yang dia punya, betul. Dia bisa membantu lebih banyak orang. Itu sih kalau gue lihat manfaat dari seorang politisi. Kalau dulu kan di UNJ, ya. Jurusan apa dulu, Den? Gue jurusan marketing, tata niaga, fakultasnya sosial. Fakultas ilmu sosial. Jadi dalam satu grup tuh beda-beda fakultas ternyata ya? Gue sosial, fakultasnya ekonomi, terus Narji program studinya administrasi perkantoran, gue program studinya tata niaga, marketing, Wendy teknik, Bedu teknik juga. Wendy akhirnya dari teknik pindah ke seni rupa. Gitu. Arti S1 semua tuh ya berarti ya? Iya, gue sama Narji selesai, sama Bedu juga karena waktu itu kita beruntung di saat selesai kuliah, Cagur baru mulai sibuk, baru punya acara. Nah, Wendy kurang beruntung nih. Wendy waktu kuliahnya kehajar sama kesibukan Cagur. Kegiatannya benar ya. Udah akhirnya. Ya boleh dibilang belum selesai lah si Wendy ya. Karena akhirnya terbengkalai karena kesibukan kita yang waktu itu udah langsung. Cagur itu sendiri tuh, kalau nggak salah nih, calon guru singkatannya. Bener, Cagur calon guru. Karena kita kuliah di IKIP UNJ yang dulu notabene, IKIP, sekarang UNJ. Yang notabene dulu mahasiswanya semuanya Cagur, calon guru. Nah dulu kampus gua aja UI yang di Romangun, itu gue juga baru tahu kalau ternyata ngontrak sama IKIP. Kita satu kampus dong ya? Satu wilayah. Satu wilayah lebih tepatnya. Ngontrak, jadi kayak AC Milan Inter Milan stadionnya. Stadionnya bener. Jadi ada 4 jurusan sosial di Romangun. Psikologi, hukum, sastra, sama fisip. Oh, Kateman dulu di sana ya? 2 tahun sampai sana, 85 sampai 87. Kemudian 87 pindah ke Depok. Oke. Di Depok, kan waktu itu kan selama mulai dari peletakan batu pertama sampai akhirnya bangun itu jadi, masih kuliah di Romangun. Jadi setelah udah punya tempat sendiri lah di kawasan Depok itu, pindah kita semua. Ini kalau perhatiin lagi nih, ini sebenarnya ruangan apa nih, Den? Gue bingung juga nih. Ini tempat santai. Iya betul, santai bisa. Tempat santai, duduk-duduk. Iya. Biasanya yang di sini tuh keluarga. Kalau teman-teman biasanya di area sana nah. Di sini. Nanti kita bisa sana juga ya. Iya, teman-teman di situ. Jadi gue sengaja bikin spot karena gue mikir gini.
Gue tuh dari dulu mimpi gue setelah gue pindah-pindah kontrakan segala macem, gue pernah ngontrak di belakangnya kali yang kalau hujan gue lupa nutup lubang WC itu tai di kali pada masuk beneran tai di kali pada masuk ke rumah di daerah Pekayon. Pekayon. Nah, takut binatang gue membangun mimpi gue pengen banget punya rumah yang layak. Ya terjadilah rumah ini. Alhamdulillah. Yang ini bener-bener impian gue dari dulu, gue pengen punya rumah konsepnya resort. Jadi kalau gue di rumah seperti rasa liburan. Makanya rumah gue kalau malam nih pojok-pojok lampunya nyala karena biasanya kan konsep resort seperti itu. Waktu dapet awal rumah ini, gue sempet stres nih rumah mau diapain karena konsep tanahnya konturnya tinggi dan elevasinya lumayan. Nah di situ kita harus pintar-pintar mengolah. Akhirnya beberapa mobil cuman muat 4 garasi cuman ada di depan nama teras, cuman 4 mobil. Sedangkan gue mikir gue punya teman-teman yang rata-rata kalau kesini transportasinya pakai mobil. Gue harus mikirin parkir mereka gimana, apa di depan rumah, apa sampai mikirin begitu nggak bikin macet. Akhirnya gue ngeruk tanah, ngelebarin garasi. Sampai sekarang mobil muat 12. Gue pernah hitung mobil 12 tuh sampai ke depan pagar tuh 12 mobil full. Jadi tercapai juga keinginan seperti itu ya? Tercapai. Nah, gue punya anak laki yang waktu itu masih kecil-kecil. Sekarang juga ada Arsa yang kecil, bikin kolam. Jadi semua spot di rumah ini punya histori. Kenapa gue bikin gazebo yang di bawahnya ada kolam ikan? Karena mama sama papa punya tempat makan favorit di Cibubur. Yang kalau makan dia senengnya sambil ngasih makan ikan. Itu ikan udah ikan dia, makanan kita beli. Ingat banget waktu itu gue beli 2.500 makanan ikan, kita kasih ke ikan dia. Kita cuma upah ngelemparin doang tuh 2.500. Udah, nah situ mama setiap makan pasti ngasih makanan. Gue mikir gini, kalau gue punya rumah gue harus bikin tempat makan yang di bawahnya ada kolam ikan. Nah, gue bikin itu gazebo. Mama waktu awal-awal rumah ini jadi kita selalu makan di sana. Mama sambil ngasih makan ikan sama papa almarhum. Nah nih, mumpung udah disebut lah, kan almarhum Papa Den ini kan punya sejarah juga nih Den. Iya. Sampai akhirnya lu menciptakan Bang Jali ya. Bener. Menciptakan lagu Bang Jali, goyang Bang Jali, apa segala macam. Itu gimana tuh prosesnya? Kayaknya lu bener seorang anak yang gimana sayang banget sama orang tua. Nah ini patut dicontoh nih dengan doa dari orang tua segala macam kan bisa seperti ini sekarang ya Den ya. Gue yakin sih semua anak pasti sayang sama orang tua. Pasti. Nah, nama papa itu Bang Jali membawa keberkahan buat gue. Jadi awalnya itu gue sering ngeliat papa joget. Oh gitu Papa ya tuh joget? jogetnya jago banget. Papa tuh anak Betawi yang hobi nyawer. Raja Bahkan sawer. gua kawin, papa tuh nggak ada di pelaminan. Dia di panggung hobi 2 nyawer. Duit habis minta sampai gua ngasih uang apa sih namanya? Taweran. Iya, apa? Uang amplop. Oh, Uang tamu gua kasih ke angpau bokap. tamu iya. Gua kasih saking duit yang di dompet sama kantong gua udah habis. Gua cobek dari duit tamu. Nih Pak, gua nggak pernah bilang enggak. Itulah hebat. Udah joget nyawer. Nah, papa tuh dari muda sering ikut lomba joget dan selalu juara. Wideo jiwa seninya. Jadi rumah gue dulu TV, rice cooker, terus mesin cuci itu hadiah papa menang lomba joget. Unik ya. Tapi memang asik gitu joget. Iya, Nah, waktu ada produser ngeliat gue joget di dasyat karena gue melihat gerakan itu dari kecil. Lentur banget. Gue punya acara musik, dapet acara dasyat. Setiap siapapun band yang perform, mau dangdut, mau jamrut, mau Wajib. seleng, gue juga itu Bang Jali. Ada produser yang lihat seneng, mau bikinin lagu goyang Bang Jali, terciptalah lagu itu goyang Bang Jali. Oh, sejarahnya seperti Oh, jadi itu. goyangnya dulu baru lagunya. Goyangnya dulu baru lagunya, bahkan waktu lagunya udah tercipta, nama goyangannya apa? Waktu itu yang ngetren goyang inul, goyang patah-patah, goyang gergaji. Dan namanya goyangannya apa? Ya gue kasih nama bokap, goyang Bang Jali. Sedangkan karena kenapa? Papa dulu gue salamin di TV aja seneng banget. Salam buat Pak Rojali di rumah yang lagi nonton. Itu seneng banget.
Nah, gue jadiin sekalian namanya jadi nama goyangan gue sehingga selalu kesebut kapanpun. Iya betul. Dan sampai sekarang juga orang kalau itu goyang Bang Jali dah. Dan itu jadi nama keberkahan. Lagunya meledak, Betul. goyangannya tahu. Akhirnya ada pas lahir ini apa deh waktu kecil juga jadi. akhirnya ada dapur Bang Jali. Sekarang gue punya bisnis Royal Jali. Itu keberkahan nama bokap. Hampir presiden dari Royal Jelly, tapi pas banget tuh Royal Jelly. Itulah. Hobinya orang tua itu dari cara makan, membeli makanan, memberikan kejikan, dipenuhi di sana, dibuatkan lagu dan goyang. Jadi selalu ikon itu melekat. Menyenangkan orang tua, didoakan terus dia orang tua, ya seperti ini. Jadi total. Kalau untuk ke orang tua itu jangan, kadang-kadang kita juga ya manusiawi lah, suka lagi sibukin lagi ngobrol, misalnya dipanggil Mon, tolong beli rokok misalnya kayak gitu kan, kita kesel lagi orang ngobrol. Nah, kayaknya kalau Den ini begitu dipanggil langsung nggak pakai AIWO, langsung jalan kayaknya ya. Tapi kita pernah dengar juga Bang Deni, Bapak terakhir sebelum ini dibuatkan lift gitu ya? Ya. Oh, gitu. Jadi dari dulu gue sih nggak pernah ngayal punya rumah pakai lift. Di hayalan gue nggak pernah ada gitu. Tercetus. Nah, jadi papa waktu pertama kali gue beli rumah ini, gue bilang sama papa, Pah, alhamdulillah Denny ada rezeki. Denny baru beli rumah di Pejaten, 1000 meter. Wah, alhamdulillah. Papa mau lihat? Mau hari Minggu kita ke sana ya? Ya, ayo. Sini, bokap gue ngeliat di bawah tuh, turun dari mobil di garasi. Ngeliat, wah bagus dan dia. Papa mau lihat atasnya dong. Nah, karena dia di kursi roda, gue ngangkat-ngangkat tuh, gue, abang, adik gue, angkat ke atas. Gue kelihatan gak nyaman tuh, karena tangganya sempit. Udah lihat, naik lagi ke ruang tamu, diangkat lagi. Naik lagi ke sini, diangkat lagi. Nah, gue ngeliat dia gak nyaman, karena harus diangkat ngelewatin tangga yang sempit. Setiap kali melewati perjalanan pasti diangkat, jadi nggak nyaman. Terus gue bilang, gue ngobrol waktu rumah ini direnovasi, gue ngobrol sama arsiteknya. Memungkinkan nggak dibikin jalur buat papa kereta kursi rodanya. Oke, kita cari jalurnya di samping. Dibikin gambarnya bagus, keren. Karena balik lagi rumah ini kalau dari bawah pertama kali kita datang sampai ke titik atas ini, elevasinya tinggi. Elevasinya tinggi. Dari bawah ke atas aman, tapi dari atas ke bawah kalau megangnya nggak kenceng, bokap gue bisa main Formula One. Ngambilnya jarang gini. Nah, gue mikir lagi lift nih salah satu aksesnya. Gue ngomong lagi sama arsitek, gue panggil, Pak, bikin lift memungkinkan nggak? Oh, lift ya. Oke, cari titiknya, dapat, bisa. Pak Denny, udah Pak, bikinin lift buat Papa. Udah, gue cerita ke bokap, lift udah beli nih, dateng belum dirakit, berarakan tuh satu garasi spare partnya. Gue cerita ke Papa, Pak, nanti kalau Papa ke rumah Denny lagi, udah nggak usah diangkat-angkat. Denny udah beliin lift buat Papa. Oh, seneng banget. Oke Den, terima kasih. Berjalan renovasi terus, lift mulai dirakit, Papa kesehatannya menurun. Lift jadi, rumah ini jadi, Papa berpulang. Tapi kan niatnya itu kan udah. Gitu. Udah direncana tuh. Itu yang Jadi merinding. salah satu yang mengganggu pikiran gue di saat gue menemani Papa di mobil jenazah dari keluar dari rumah sakit, dari sekian banyak kesedihan gue, salah satu terbesit lift. Ya Allah, lift gue beli. Itu juga jangan ilustrasi sebagai seorang anak untuk mengantarkan ke surga. Kan begitu. Awalnya dari dunia kan begitu. Iya, salah satu yang ada di pikiran gue tuh itu. Ya Papa, Denny udah beliin lift. Belum sempat ngerasain sama sekali. Belum. Hari pertama rumah ini keluar semua, syukuran, selamatan, gue, mama, sama adik-adik naik. Ada, masih ada waktu syukuran. Oh nggak ada, Udah nggak ada, bukan udah syukuran. Hari pertama syukuran rumah ini, gue, mama, adik dari bawah naik ke lift, keluar lift, nangis semua. Iyalah. Karena kita semua di otak kita, ya ini lift dibikin buat Papa. Iya, artinya. Jadi ada kenangan tersendiri lah. Itu kan memang udah rencana Tuhan lah seperti itu. Ruang karaoke, tadinya itu gue melihat mama gue seneng banget karaokean. Gue bikinin ruang karaoke, istri gue juga seneng karaoke. Jadi tiap-tiap spot tuh punya ya gue pengen
bukannya gimana-gimana, gue membuat banyak fasilitas di rumah gue. Biar siapapun yang datang ke rumah, mama punya tempat favorit, ntar makannya di sana, anak-anak ponakan ngumpul di sini gitu. Karena kebahagiaan gue, sesimpel gue ngeliat keluarga gue ngumpul, udah buat gue. Dan bahagia. Bahagia gue tuh sesimpel itu, gue ngeliat anak, ponakan, adik-adik gue, abang gue ngumpul di sini semua. Ya itu bahagia banget tuh. Serasa kayak tadi bilang kayak resort, kayak tempat karaoke, ini ada juga kayak waterboom kan gitu. Semua terwakili semua ya. Artinya kebahagiaan itu nggak usah mahal, tapi murah, asal berkumpul itu punya kekuatan tersendiri. Nggak usah kemana-mana gitu. Ini ada contohnya Mas J. Nah terus Contohnya semua. kalau perhatiin lagi nih, lebih jauh lagi nih detail. Ini kan apa nih? Souvenir atau apa dibilangnya nih? Yang lukisan-lukisan ini. Ya. Itu kan kalau diperhatikan bahasa Inggris semua sih memang. Tapi artinya dalam gitu loh. Ya. Apakah memang itu juga suatu yang untuk mengingatkan Denny? Jadi kalau misalnya pergi kemana-mana, ngeliat ada bahasa-bahasa yang lucu atau bukan lucu lah, bahasa yang inspirasi gitu, beli gitu ya Den ya? Iya, kalau rata-rata semua quotes yang ada di rumah ini punya pengalaman batin sama gue. Benar, pengalaman batin. Quotes itu banyak banget di toko, ratusan. Tapi gue memilih beberapa yang gue mengalami itu, yang gue memikirkan itu, yang gue memperjuangkan itu gitu. Kayak yang di sana gue ada jangan pernah berhenti bekerja keras sebelum idola kamu menjadi saingan kamu. Waduh, menunggu sampai sukses bersama Dok. Jadi gini, gue dulu begitu ngefans sama Mas Parto. Gue ngefans banget sama Bang Komeng gitu. Gue ngefans banget sama Bagito, Patrio. Sekarang gue kerja bareng. Itu. Nah, jadi gue bisa bekerja keras, gue bisa berjuang. Naik tingkat Sampai itu. tadinya gue ngeliat Mas Parto sebagai idola. Sekarang rekan kerja, gue kerja Mas Parto. Iya benar-benar. Itu kebahagiaan tersendiri. Nah itu, ya gue mengalami itu. Jadi jangan pernah berhenti bekerja keras sebelum idola lo jadi saingan lo. Nah di situ bahasanya saingan, tapi gue mengartikan Positif. sebagai Partner. partner kerja. Iya. Gue bilang Mas Parto, gue ngefans banget sama lo. Lo bisa aja lo. Beneran Mas. Gue tuh kalau nonton ngelaba, jok-jok lo, malam gue tonton, pagi tuh gue bawain di sekolah. Beneran lo, iya. Makanya gue ngomong ke Mas Eko gitu, gue ngefans banget sama Mas sama Patrio. Ke Bang Akri gue ngomong semuanya. Nah, sekarang gue tuh kerja sama mereka gitu. Gue ledek-ledekan sama Mas Parto, jahil-jahilan gitu. Jadi tulisan itu, Ya. tulisan itu dulu ditemukan atau setelah jadi partner bekerja? Gue menemukan ini sih belum lama, di saat rumah ini jadi. Tapi makna dari tulisan itu dia. gue sudah ada di pikiran gue dari dulu. Kayak ini, kalau lu bisa memimpikan itu, lu bisa menggapai itu. If you can dream it, you can achieve it. Nah, jadi selama kita bisa membayangkan, otak kita nyampe sempat memikirkan itu, berarti kita mampu ngambil itu. Semua yang terjadi di hidup gue ini adalah impian gue gitu. Oh, Semua- dream come true. Bahkan kalau semua mobil yang gue punya, awalnya gue ambil pakai prinsip ini. Jadi gue hayalin, gue pengenin. Di saat kita memikirkan sesuatu, alam bekerja untuk kita, jalan terbuka. Mendukung ya. Dulu gue masih ingat Honda Jazz, gue bilang ini mobil impian gue. Gue hayalin, dapat Jazz, pengen CR-V gitu lagi. Kenapa buat gue impian? Karena uang yang gue punya belum mampu untuk beli itu, mimpi dong. Benar. Kalau gue punya duit, gue udah ada 1 M, gue punya mobil, gue pengen mobil 600 juta, itu bukan mimpi. Gue bisa beli saat itu juga. Iya. Duit gue cuma 300 juta, tapi gue pengen mobil yang harga 1,5 M. Buat gue mimpi. Karena kita tidak mampu saat itu untuk membeli itu. Makanya kita hanya bisa memimpikan. Iya. Gue Usaha. pengen CR-V. Dari CR-V gue pengen Velfire. Karena duit gue gitu belum nyampe buat beli Velfire. Gue bayangin gue duduk di kursinya, gue senderan di tengah, Nikmati ya. kena dinginnya, nyantai, Capai. ketiduran, capean semua. Itu. Punya Itu kepuasan tersendiri. Velfire, gue pengen Porsche. Mobil impian gue tuh Porsche. Iya, Porsche bener. merah pintu 2. Udah cuma sebatas itu. Gue nggak pengen punya Lamborghini, nggak pengen. No, Tapi bisa aja kalau mau dapet. Iya. Tapi akhirnya gue bisa beli, gue bisa punya uang. Buat gue dulu mimpi itu. Nah, makanya buat teman-teman, Betul. kalau pengen sesuatu, impiin,
hayalin detail. Wujudkan mimpi. Lu harus percaya itu akan terwujud di hidup lu. Amin. Nah, untuk mewujudkannya itu gimana tuh? Perlu kerja Namanya keras. apa? Nah, kita bedain antara mimpi sama ngayal gitu. Jadi kalau mimpi itu target yang disimpan, target yang ditaruh, dan kita berjalan ke arah itu. Seperti orang berlari atau berjalan, kita akan lebih cepat sampai kalau kita punya tujuan. Nih tujuan gue ke sini, gue taruh, gue pasang titik. Gue awalnya dari sini, tujuan gue ke sini. Gue akan jalan fokus ke sana. Lambat atau cepat akan sampai. Daripada orang yang jalan tanpa tujuan. Betul. Ngidul. Wah, dalam banget. Ya itu tadi benar. Target Jadi agak beda mana mimpi menghayal. Beda. impian. Impian tuh bisa kita rangkai. Nah tapi nih ada lagi nih. Tuh, kalau impian lo tidak menakutkan lo itu belum cukup besar. Nah, if your dreams don't scare you, they're not big enough. Iya. Lo selama lo ngayal lo. Sebelum lo digituin sama temen lo, mimpi lo masih biasa aja. Dulu gue cagur, kita punya buku latihan. Di buku latihan itu ada gambar TV, antenanya 2, ada gambar orang 3 biji. Buat kita dulu yang baru ikut lomba, mimpi halu dong. Kita baru naik panggung, lomba-lomba yang belum tentu menang, tapi mempunyai acara TV, ngayal nggak? Diledekin nggak kita sama temen-temen? Ngayal lu pengen jadi pelawak. TV, ada acara TV. Lu lihat sekarang. Tapi pada dasarnya kerja keras. Itu yang dia. Iya, dan kita mengukur, kita mampu. Bisa nih, masa nggak bisa? Kagak. Bisa, masa nggak bisa? Luar biasa banget. Seorang Denny mungkin yang lebih dikenal, suka melawak, menghibur. Di balik itu coba. Jadi jangan awetnya seorang Denny kan ada beberapa pelawak tidak lulus dengan seleksi alam yang tadi Mas Denny cerita nih kan. Ini untuk bisa alhamdulillah bisa rapi dan mulus itu kiatnya, kuncinya gimana? Gue bersyukur dengan semua pencapaian di perjalanan gue 23 tahun di dunia komedi. Alhamdulillah sampai detik ini masih ada acara komedi Opera Van Java. Dengan kalau gue tarik ke belakang, kalau boleh berbagi, apa sih yang bisa bikin seseorang bertahan? Harus terus belajar. oh gitu. Iya, kita harus update. Nih jok-jok apa yang lagi rame nih sekarang nih? Oh begini, karena kan ada tuh yang lagi tren challenge yang kemarin gua kesini, gua ngambil ATM, duitnya gua taruh, struknya gua ambil, duitnya gua buang. Nah gitu-gitu. Oh sekarang lagi kayak gitu lama di sosmed, bikin. Terus jok-jok apa lagi nih? YouTube karakter joknya beda, sosmed karakter joknya beda. Tapi kalau kita ikutin mereka semua, satu saat kita dapat kesempatan untuk memainkan atau orang lagi ngebecanda tentang itu, kita udah siap peluru. Udah nyambung. Iya. Udah siap nyambung. Kalau HP gue sekarang dibuka, itu isinya semua tentang lawakan. Mulai dari tebak-tebakan, pertanyaan-pertanyaan aneh, terus pelesetan, apa lengkap di situ. Yang gue buat sendiri. Kalau di rumah gue lagi bengong, ngapain ya? Gombalan. Nah, satu lagi yang salah satu yang penting, kalau bisa kita harus punya ciri khas gitu. Nah, gombal-gombalan yang selama ini gue mainin dari awal di TV dulu tahun 2008 sampai sekarang ke sini udah entah berapa ratus gombalan yang gue bikin. Dan di rumah gue mikir lagi bikin gombalan apa lagi ya? Ngeliat centong, ngeliat rice cooker, bikin porsi, gombalan dari sendok. Akhirnya semua di stok. Tebakan lucu, pertanyaan-pertanyaan aneh. Disimpan memorinya. Ditulis, udah. Di saat kita libur kayak gini, ntar gue arsip tuh satu-satu gue baca. Lucu nih. Oh kepikiran ide baru, tulis lagi. Nah hal itu yang mungkin itu salah satunya yang sampai sekarang gue masih dipercaya di acara komedi. Di perjalanan 23 tahun ini, seperti tadi, kalau gue boleh pakai istilahnya masih bertahan, gue bersyukur. Mungkin salah satunya karena itu gitu. Itu kan dalam apa sih namanya mempersiapkan diri membuat materi lah kan harus nyetok terus. Nah mungkin kalau yang
ini juga tidak lepas berkaitan juga nih, Dan. Sosialisasi sama teman atau sama lawan kita juga, itu gimana tuh, Dan? Iya, bergaul mah penting, udah pasti itu. Bagaimana kita, lu kalau lucu banget juga lu nggak bisa bekerja sama dalam tim, percuma. Betul. Tidak bisa menghargai rekan satu tim, tidak bisa menghargai orang-orang yang bekerja untuk tim itu. Betul. Di satu produksi ada kru, Benar. ada talent lain, Bintang tamu. bintang tamu. Nah, kita harus bisa diterima oleh semuanya gitu. Bagaimana kita tetap kompak dengan pengisi acara, nggak saling jegal, nggak saling menutupi. Kalau gue pribadi, Katemon ke acara gue, kan gue sering ngomong sama Katemon. Gue ngasih tahu, Katemon tuh kalau nyanyi lucu, ntar mainin aja gini. Gue seneng kalau Katemon lucu di acara gue gitu. Karena apa? Lucunya Katemon, impactnya buat acara gue. Gitu. Jadi bukan dilepas gitu aja bintang tamu ya? Iya, gue selalu ngobrol. Ntar misalnya bintang tamunya cewek, ntar aku gombalin gini ya, gini. Oh iya. Iya Kang Dini, nanti kamu balasnya gini. Gue kasih materinya. Kamu balasnya gini. Oh iya. Pas jalan enak karena kita udah ngobrol. Jadi artinya udah lengkap bener lah ya? Ya bagaimana kita bisa bekerja sama dalam tim, bagaimana kita bisa tetap perform. Lu juga enak kerja sama, tapi lu di depan TV nggak ngeluarin joke apa juga nggak bakalan kepake. Gitu. Lu lucu banget juga, lu nggak menghargai kru, lu nggak bakalan kepake. Apalagi nggak lupa sama kawan juga ya, repot juga. Kayak begitulah. Enggak, tadi yang saya tangkap dari Mas Denny, dia selalu merasa dirinya di dunia ini baru. Artinya selalu menggali. Kalau misalnya sudah ilmunya segitu, dia merasa dirinya udah punya semua, tapi tidak kan begitu tadi dia Mas Denny mengatakan di handphonenya itu beberapa materi dan selalu dia mencari sesuatu yang terbaru, centong, menciptakan, centong dan segala galanya. Berarti memang tidak henti untuk berkarya di Mas Denny ya? Iya, karena menurut gue pelawak yang udah ngerasa lucu, dia sedang menggali kuburannya sendiri. Tidak ada henti untuk berkarya. Iya, kalau dia udah ngerasa lucu, dia udah nggak nyari materi, dia udah nggak nonton joke-joke yang update, yang berkembang. Akhirnya lu cuma ngomong itu aja, akhirnya orang bosen, lu nggak akan dipakai. Tapi di saat kita, anjir nih ada aja orang ngomong update aja gitu sampai kru ngomong, lu ada nih konfliknya ini, kita nggak nyiapin materi ya, Kang Denny mah udah banyak. Ya sialan lu. sampai seperti itu. Nah satu lagi, kita harus membuktikan juga kalau di acara itu kita bisa berkontribusi gitu. Gue bersyukur kayak di Dasyat, di OVJ bisa megang cerita, ngelit semuanya, bisa menyampaikan produk dengan baik. Karena kan acara sekarang rata-rata disponsori oleh beberapa produk gitu. Nah poin-poin itu akhirnya menjadi satu kesatuan paket yang mungkin itu ya yang sampai sekarang TV masih percaya gitu. Ya sebenarnya pingin lagi nih Den ke tempat tadi tuh apa namanya, betul, tapi kita ini aja apa namanya stok gambar aja ya, kita nggak perlu ngobrol nih kayak tadi tuh ada saung, ada biliarnya, ada segala macam, mungkin stok aja lah. Nah tadi kan kalau kita lihat juga rumah Denny ini mulai nanti kita juga ambil lihat dari bawah atau segala macam, naik turun segala macam kayak gitu. Itu juga sesuai gambaran kehidupan juga gitu Den ya? Iya. Ada filosofinya benar gitu. Nah, rumah ini desain utamanya adalah modern klasik, karena gue seneng hal-hal yang berbau klasik. Karena klasik buat gue tuh punya taste sendiri. Nah tapi kalau terlalu klasik juga keriting-keriting itu gue nggak suka. Gue pengen model klasik tapi modern gitu, makanya tetap ada pilar-pilar. Tapi dan ketahuan tuh 4 pilar bangsa. Jadi di sini masuk bisa jadi ruang utama juga, ruang tamu. Kalau kita masuk dari bawah itu ruang tamu juga. Jadi sengaja gue persiapkan semuanya itu. Jadi kalau sekilas kita lihat rumah ini nggak ada belakangnya. Jadi dari sana bisa jadi depan, di sini jadinya. Gue pengen banget nih dapetin tanah ini nih. Kalau gue bisa dapetin, masih ngobrol-ngobrol sih sama yang punya. Berarti di depan nanti posisi. Kalau gue bisa dapetin tanah ini akan jadi teras nih. Ini jadi teras, ini jadi ruang tamu nih. Rumahnya. Ini nanti akan gue buka cuma untuk parkiran. Terus ini tembok ini akan gue bawa jembret. Jadi jalan sampai mobil masuk dari jalan raya datang ke sini, tamu ke sini. Itu salah satu impian yang
berikutnya ya. Dan mudah-mudahan tercapai. Amin. Karena sudah beberapa impian-impian dari Kang Denny selalu tercapai, betul. Ini tinggal gimana negonya sama yang punya tanah lah. Kita doain aja. Gimana negonya sama Allah. Itu tepat. Itu ya. Nah, nih hal lagi nih. Jadi kenapa gue selalu dimudahkan untuk mencapai apa yang gue pengen? Karena gue selalu melibatkan orang tua. Maksudnya gini. Nah, gue pengen mobil Velfire waktu itu. Gue doanya gini, ya Allah, berikan aku kemudahan pengen beli mobil Velfire. Kalau gue punya itu, gue akan pakai untuk nganterin mama gue sama papa untuk check up. Karena mama papa tuh pengennya check up diantar sama gue. Karena kalau kata mereka, enak kalau dianterin Denny mah nggak pernah antri gitu. Karena rata-rata orang kenal gitu. Ya. Yuk Mas Denny sini tunggu di sini, habis ini masuk gitu. Mereka seneng itu. Nah gue doa gitu, dapat. Gue pengen rumah ini, ya Allah semoga ada rezeki pengen bikin rumah yang agak gedean. Nanti gue bisa bikin kamar buat mama, bla 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 bla. Allah semoga gue pengen bisa dapet ini, biar nanti mama papa bisa bla 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 bla. Gue pengen ini, biar nanti mama papa gini gini gini. Nah kalau kita menyertakan orang tua di setiap keinginan kita dan kita wujudkan itu, gampang jalannya. Artinya surga di bawah telapak kaki orang tua. Jadi kita melakukan yang terbaik orang tua, insya Allah berkah itu akan bertaburan dengan kita ya. Orang banyak nyari dukun-dukun buat sukses, banyak ke mana. Kita punya dukun yang paling sakti di rumah kita. Ibu kita. Orang tua kita itu dukun saya. Iya betul. Minta doa dari mereka, kebuka jalannya. Jadi buat teman-teman nih yang di rumah masih lengkap orang tuanya, dijaga sebaik mungkin. Karena kalau temen nih, Kang Denny, kan orang tuanya dua-duanya udah meninggal. Ya. Tapi memang tidak ada kata terlambat lah kita datang ke doanya, ya artinya ke kuburannya nyekar atau segala macam. Ini makanya lebih ditekankan pada lo yang masih lengkap orang tuanya, ya. Atau mungkin salah satu udah nggak ada. Nah, artinya yang masih ada harus kita bikin senang. Terus nih, saatnya berbakti. Makanya satu, karena kondisi sekarang ini yang tadi Mas Denny itu segala sesuatu itu kalau kita mau direalisasikan keinginan kita, dekatkan diri, melibatkan orang tua gitu ya. Nah, sekarang kondisi sekarang ini kan nyaris tak ada ini deh. Apa yang terjadi kira-kira? Nyaris tak ada apanya nih? Istilahnya justru anak-anak itu melawan orang tuanya, nggak seperti zaman kita dulu kan. Kondisi di luar. Apa nih kira-kira nih yang bisa terjadi? Apa mindset? Seharusnya sih ya, seharusnya semua anak yang masih punya orang tua harusnya sih sukses. Karena kan doa orang tua itu langsung diterima Allah tanpa perantara malaikat. Nah tinggal gimana sih anak bikin orang tuanya seneng, akhirnya orang tuanya mengangkat tangan gitu. Semua orang tua pasti mendoakan anaknya, tapi lu pasti beda. Lu ngedoain orang sama lu ngedoain orang yang ya baik sama lu, sama orang lu ngedoain orang yang ngebahagiain lu. Setelah kita berbakti sama orang tua, kalau gue bersyukur ya, sekarang gue diberikan kecukupan materi sehingga gue bisa memanjakan orang tua gue pakai materi. Tapi gue udah lakukan itu dari dulu, bahkan dari gue sekolah SMP SMA, gue sudah berusaha nyenengin orang tua. Waktu itu tidak bisa pakai materi, cuman bisa dengan tidak melawan, nggak nyusahin. Lo nggak bikin dia nangis. Gue di sepanjang hidup gue nggak pernah bermasalah sama orang tua, nggak pernah sampai bikin orang tua nangis karena gue nakal. Gue nggak pernah semuanya. Gue nggak punya kenangan bagaimana gue berantem sama orang tua gue gitu. Nah itu dulu gue lakukan itu di saat gue tidak punya materi. Sekarang Allah berikan gue cukup materi, gue bisa memanjakan mereka pakai materi. Mama lagi pengen apa? Den, taman di rumah udah jelek. Ma, Denny kirim tukang taman. Mama pesan mau pohon apa? Udah gue kirim. Mau gue milih pohon apa, gue tinggal transfer. Bahagiaan. Den, di rumah kitchen setnya udah nggak bagus. Tadi mama lagi nyuci piring ada tikus. Gue kirim orang. Yang mak gue pengen pasang berapapun. Itu berkah itu. Den, mama mau ngecat rumah, gue kirim orang. Den, mama tadi belum lagi yang gue beliin. Mama kan senang perhiasan, gue kasih senang. Nah, nggak melulu harus pakai materi. Betul. Bisa pakai
perilaku dengan tidak melawan. Betul, itu tadi. Syukur-syukur lu bisa pakai materi. Karena apapun yang gue kasih ke ibu gue, nggak ada apa-apanya dari yang gue dapet. Tuh. Dari ibu ke kita ya. Lahir kita. Nggak ada apa-apanya. Kesuksesan yang gue alami sekarang itu karena doa sama gue. Iya betul. Mungkin hanya sedikit karena kerja keras gue. 99% doa orang tua. Jadi gue malu. Kalau mak gue minta, mak gue tuh nggak pernah sampai minta, paling ngasih kode-kode dan gue selalu beri. Udah apa? Dan gue selalu beri. Gue selalu memberikan lebih. Karena ya itu. Minta 1 dikasih 3 malah. Kalau sampai gue nggak ngasih, gue malu. Ini semua ini terjadi di hidup gue karena doa dia gitu. Good. Jadi buat yang nonton jangan ya terang aja Denny udah makmur, udah ini nggak bisa, udah dijelasin tadi. Bukan cuma materi. Lo jangan bikin orang tua nangis, nggak ngelawan segala macem. Itu awalnya dilihat tadi, ya. Jadi Doa gue ya dari kecil. Ini doa gue ya. Dari SMP. Gue cuman pengen ngasih rumah, mobil, sama bawa orang tua gue ke Tanah Suci. Wah. Itu doa yang udah gue ucapin dari SMP. Dari SMP, berarti berapa? Kenapa doa gue pengen ngasih rumah? Karena gue capek pindah-pindah kontrakan. Gitu. Gue pengen ngasih kendaraan biar emak gue kemana-mana gampang. Sama mimpi gue yang paling tinggi waktu itu, bisa nggak gue ngajak ke Tanah Suci? Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah satu persatu semua Tercapai. terlaksana. Terima kasih banyak Kang Denny. Ternyata di pagi yang indah ini memberikan inspirasi. Ini sisi lain dari Kang Denny. Jadi mudah-mudahan bisa menimbulkan inspirasi buat teman-teman semua nih, ya. Bahwa segala sesuatu itu untuk mencapai harus diawali juga dari mimpi, harus melibatkan orang tua, doanya dan segala macam. Jadi jangan lihat ya terang aja dia begini, oh terang aja dia udah, jangan begitu. Prosesnya. Nah, ini tadi udah kita dengar sendiri. Apa yang kita kasih buat keluarga atau orang tua, Allah pasti kasih lebih balasan. Berlipat ganda, betul. Gue pernah ngasih satu rumah ke mama, rumah pertama gue kasih ke orang tua, lihat balasannya. Tuh ya. Terima kasih Kang Denny. Pak teman terima kasih. Iya, sama-sama. Abang makasih. Udah apa namanya? Inspirasi Iya, yang betul. sangat sehat di luar daripada sisi yang lain. Jadi nanti bisa ketemu lagi dengan narasumber yang lainnya lagi. Tetap di Temon Templar YouTube. Ya, jangan lupa subscribe, like, share, komen, pencet apa namanya itu? Ting-tong. Notifikasi betul. Jadi kayak begitu. Dan channelnya Mas Denny Cagur. Iya, di mana Den? Denny Cagur TV. Denny Cagur TV, Iya. bukan Denny Cagur channel istilahnya. Denny Cagur TV, terus istri gue juga ada Santi Denny. Wah, sudah. Banyaklah produk itu ya. Royal Jali. Wah, itu mantap. Dapur banget. Bang Jali. Dapur Bang Jali. Ada Royal Jali, ada Royal Jali minuman, Dapur Bang Jali makanan. Mantap. Mobil juga Bang Jali. Oke, terima kasih.